Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Sudah ditulis yang tadi disuruh peragakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi apa yang dirasakan oleh peserta 1? Coba Mas Gio. Karena peserta 1 itu diikat ya Pak tangannya ya, sehingga dia tidak bisa menulis. Nah, karena dia tidak bisa menulis, perintahnya dia kan disuruh menulis, Ya. menyampaikan maksudnya, tapi tangannya diikat. Nah, sehingga dia tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan karena tidak bisa menulis, seperti itu. Jadi peserta 1 ini Diikat tangannya. diikat ya. Diikat. Ya. Apa peserta 1 sulit menyampaikan pesannya? Iya Pak, karena kan tidak bisa menulis, perintahnya disuruh menulis Ya, karena tangannya diikat, tidak bisa menyampaikan maksudnya. Diikat. Terus Tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menyampaikan. tidak bisa menulis ya. Dia tidak bisa menulis apa yang dia maksud. Terus peserta 2. Apa yang dirasakan oleh peserta 2? Mbak Evi. Itu, Pak. Mulutnya ditutup. Peserta 2 mulutnya Ditutup. Jadi ditutup. dia tidak bisa berbicara. Terus apakah peserta 2 sulit menerima pesan dari peserta 1? Iya, sulit, Pak. Karena Mulutnya tidak bisa berbicara. karena mulut tidak Tidak bisa bisa berbicara. berbicara. Karena mulut tidak bisa berbicara, Iya. maka Tidak Tidak bisa bisa menerima pesan. tidak bisa Tidak bisa menerima pesan. memberi pesan apa menerima? memberi. Memberi pesan. Memberi pesan. Ya. Kalau menerima kan pakai telinga Pak, pesan. Nah, Iya, memberi Dek. pesan. Sinyal itu Pak. Coba dirangkum mungkin Pak Halil, Pak Ano, Pak Pak Halil. Senol, Ya Pak Pak Hudi. Senol. Pesannya itu yang dirasakan oleh peserta 1 dan peserta 2 tidak bisa menulis dan tidak bisa berbicara. Karena apa keduanya? Karena diikat dan ditutup mulutnya. Itu Pak. Nah, itu ya. Jadi saya lengkapi ya. Saya tambahkan benar katanya Pak Senol. Jadi peserta 1 diikat. Otomatis kalau diikat itu tidak Bisa bisa menulis. ngapa-ngapain. Ini diibaratkan disabilitas orang atau saudara kita yang tidak punya Tangan. ya. Jadi dia tidak bisa Menulis. menulis walaupun diperintah oleh siapapun dia tetap tidak bisa menulis ya. Terus peserta mulutnya ditutup. Ini diibaratkan tuna apa? Bicara. Tidak punya Bicara ya. Tidak punya Karena mulut Pak. bukan tidak punya Oh, mulut. tidak punya. Mulutnya ada tapi Oh. buat makan saja tapi tidak bisa Bicara. berbicara. Jadi ketika peserta 2 ini mau menyampaikan pesannya ke peserta 1 ini percuma. Ya, Ya, di peserta 1 tidak mengerti apa yang dikatakan peserta 2 karena peserta 2 ini tunawicara bicara ya. Sedangkan walaupun peserta 1 ini mengerti, dia tidak tetap bisa menulis ya. ya, Paham ya? paham. Jadi setiap orang ya yang mengalami keterbatasan fisik ya, secara mental terus sensorik, tidak dengar, tidak bisa bicara, pokoknya disabilitas pokoknya ya, itu merupakan apa? Disabilitas berat. Disabilitas berat ya, karena itu sama ya, kedudukannya sama, yaitu warga Indonesia yang Indonesia. Ya. Ini bisa dibaca di sini. Coba Kak Gio, dibaca di sini peraturannya di sini dari undang-undangnya di sini. Ya. Apa itu penyandang disabilitas? Ya. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik
intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, ini sudah jelas ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi di undang-undang sudah diatur, ya, di undang-undang sudah diatur bahwa disabilitas itu, ya penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dengan warga biasa ya. Ya. Jadi tidak boleh Normal. dikucilkan, ya. Ya. Dia punya hak yang sama, dia punya hak berdiri di tanah ini yang sama, ya. Jadi tidak boleh Bedakan. dibeda-bedakan. Mungkin ada cerita mungkin dari kelompok sini tentang penyandang disabilitas, cerita-cerita di sekitar rumahnya penyandang disabilitas ada enggak? Penyandang disabilitas di sekitar rumah dan ada cerita yang Kalau di rumah saya tidak ada, Pak. tidak ada ya, Wevi. Tetangga saya ada Pak yang tunarungu dan tunawicara. Itu terus tapi Itu satu orang, satu orang Pak. Iya. Jadi Iya, biasanya para tunarungu tunawicara bicara itu tunawicara ya, Iya, biasanya satu. itu Pak, perempuan itu Pak. Ya, terus warga sana gimana? Warga di sekitar rumah? Masih baik sih Pak memperlakukannya dengan baik gitu. Ya. Ya dikasih apa ya Pak ya, dikasih fasilitas yang sama ya gitu. Kemudian kalau mau kemana-mana itu ditemani sama keluarganya gitu Pak. Ya, terus pagi mungkin ada cerita di sekitar rumahnya. Kalau di sana itu ini Pak sebenarnya awalnya itu normal Pak, sudah lansia, tapi karena stroke itu Pak, jadi tangannya sama kakinya nggak bisa bergerak. Bukan semenjak lahir ya. Iya. Jadi karena faktor usia. Iya. Tapi kan Iya. masuk disabilitas itu sudah. Iya, Pak. dia juga masuk disabilitas karena sudah mau kecelakaan itu karena sebab kecelakaan Iya. itu termasuk disabilitas. Jadi itu mempunyai justru dia adalah orang yang sangat diistimewakan ya. Perlakuan kita kepada orang disabilitas harus lebih istimewa ya ketimbang kepada orang biasa. Karena dia saudara kita itu sudah kekurangan, baik kekurangan kakinya yang tidak ada atau tangannya atau mulutnya yang tidak bisa bicara atau matanya tidak bisa melihat ya. Kalau ketemu orang tunanetra berarti kita sebagai mata orang tersebut ya. Kita di jalan mau diantar kemana kita harus antarkan karena mereka adalah orang-orang istimewa. Sudah ya? Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Siap tak siap maju kok.